Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 277, yaitu surah An-Nahl ayat 88 sampai 93 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-adzabi bima. Ini ba ketemu ba bisa idgham. Adzab bima. Kemudian pada ayat 90 ini juga idgham al-baghi ya'idukum, ya ketemu ya, al-baghi ya'idukum kalau sambung ya. Kemudian tadzakkarun, dzal boleh ditasydid menjadi tadzakkarun karena asalnya adalah tatadzakkarun, maka tasydidnya itu mengganti tak yang dihapuskan. Kemudian di sini ada satu keunikan ya, ba'da taukidiyah, dal di fathah setelah huruf yang harakatnya sukun. Ini biasanya tidak boleh idgham, tapi khusus dua tempat boleh idgham. Salah satunya ini ba'da tauqidiha, diidghamkan menjadi ba'd tauqidiha. Di Quran cuma ada dua tempat saja. Kemudian wa qad ja'altum, dal ketemu jim juga idgham. Wa qad ja'altum boleh idgham. Mim ketemu mim boleh idgham. Ya'lam ma taf'alun. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat An-Nahl ayat 88, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, wasaddu dan menghalangi, maksudnya menghalangi manusia,
an sabilillahi, dari jalan Allah, maksudnya dari agama Islam, zidnahum, kami menambah kepada mereka, adzaban, siksaan, fauqal adzabi, di atas siksaan, bima kanu, dengan sebab adalah mereka dulu yufsidun, berbuat rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengancam orang-orang kafir akan disiksa dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Zidnahum adzaban fawqal adzab, kami tambahi azab di atas azab, berarti siksaannya double atau siksaannya lebih banyak. Nah, pertanyaan, kenapa siksaan mereka lebih banyak? Jawabannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa-dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka orang-orang kafir ini karena mereka melakukan dua keburukan, dosanya pun juga dua. Pertama, kafaru, mereka kafir, maka dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya. Yang kedua, mereka saddu, menghalangi orang dari masuk Islam. Dengan kata lain, mengajak kepada kesesatan, ya. Kalau menghalangi masuk Islam, otomatis pasti mengajak kepada kesesatan di luar Islam. Nah, ini menyebabkan mereka mendapatkan siksaan yang lainnya karena mereka mengajak manusia kepada keburukan. Maka yang dimaksud yufsidun, berbuat rusak, yaitu berbuat kekafiran tadi. Kafir itu adalah perbuatan merusak. Kenapa disebut merusak? Karena setiap perbuatan maksiat yang dilakukan manusia menyebabkan munculnya kerusakan di muka bumi ini. Kekafiran termasuk kemaksiatan. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, dan ini sudah terkenal tapi diulang-ulang lagi supaya hafal. Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncullah kerusakan di darat dan laut gara-gara tingkah-tingkah manusia, yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Andai manusia tidak ada yang berbuat maksiat sama sekali, maka tidak mungkin ada gempa, tidak mungkin ada bencana di atas muka bumi. Nah, gempa, bencana itu semuanya gara-gara maksiat manusia. 89. Wa yauma, dan ingatlah pada hari nab'atsu, kami akan membangkitkan fi kulli ummatin, pada setiap umat, syahidan, saksi, alaihim, atas mereka, min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri. Yang dimaksud di sini adalah nabi akan menjadi saksi terhadap umatnya. Saksi apa? Saksi bahwa dia sudah menyampaikan risalah dakwah. Nabi itu kan diamanai oleh Allah. Kamu dapat wahyu, kamu sampaikan kepada umatmu. Nah, sudah disampaikan, maka akan menjadi saksi kepada umatnya. Saya sudah menyampaikan. Kemudian menjadi saksi juga bahwa umatnya mengkafiri dakwah beliau. Saya sudah sampaikan ya Allah, tapi kemudian mereka mengkafiri saya. Nah, itu jadi saksi nanti bahwasanya mereka sudah mendengar dakwah masuk kepada telinga mereka. Tapi umatnya, para nabi, mereka nanti akan mengingkari apa yang disaksikan oleh nabi ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaji'u Nuhun, besok akan datang Nabi Nuh dan umatnya. Lalu Allah bertanya, apakah kamu sudah sampaikan dakwah? Maka dia menjawab, betul wahai Allah. Maka Allah bertanya kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada kalian? Mereka menjawab, belum. Tidak ada seorang pun nabi yang datang. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang jadi saksi untuk kamu? Maka dijawab oleh Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuh, Nabi Muhammad dan umatnya itu yang menjadi saksi. Itulah tafsiran untuk kalam Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah jadikan umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk seluruh para manusia, ya. Dan kita bisa menjadi saksi untuk Nabi Nuh karena kita sudah mendengar cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran. Kita belum pernah ketemu dengan Nabi Nuh, tapi akan menjadi saksi untuk Nabi Nuh karena kita kenal Nabi Nuh lewat Al-Quran. Nah, maka ini kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, orang yang suka melaknat
tidak akan menjadi saksi, tidak akan menjadi pemberi syafaat. Maka jangan suka melaknat, menyebabkan tidak akan jadi saksi di akhirat, maka nggak dapat kemuliaan, tidak bisa memberi syafaat, tidak dapat kemuliaan. Allah katakan wajina, dan kami datangkan bika, kamu wahai Nabi, syahidan, sebagai saksi, ala haula, atas mereka, yaitu kaummu, orang-orang kafir Quraisy dan juga semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ketika Nabi membaca ayat ini beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Kasihan kepada umatnya. Karena kalau umatnya kafir, padahal Nabi sudah menyampaikan dakwah, mereka pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangisnya Nabi ini karena rahmat kepada umatnya. Beliau pengennya semua umat ini masuk Islam, mengikuti beliau masuk surga. Tapi sayangnya banyak yang kafir kepada beliau. Allah mengatakan wa nazzalna, dan kami turunkan alaika kepada engkau wahai Nabi al-kitaba, kitab itu yaitu Al-Qur'an, tibyanan, penjelasan, likulli syai'in, untuk segala sesuatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi umat Islam. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, fungsinya penjelasan untuk segala sesuatu. Mungkin ada yang bertanya, segala sesuatu gimana? Buat sambal korek nggak ada di Quran. Maka jawabannya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam bab agama mereka. Masalah dunia itu kan masalah yang apa? Sepele, masalah yang sambal korek, makan dan sebagainya. Masalah-masalah remeh-temeh nggak akan dibahas Quran. Quran bahas yang masalah-masalah penting, masalah-masalah genting. Maka masalah agama semuanya yang dibutuhkan manusia ada dalam Quran. Halal haram ada, aturan hukum ada. Termasuk, mohon maaf, ini bukan kampanye, tapi memilih pemimpin, ada aturannya dalam Quran. Jangan dikira nggak ada. Ada aturannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali. Wali ini pemimpin atau kekasih, ya. Pemimpin disebut, pengurus disebut wali. Kemudian kekasih juga disebut wali. Nah, maka mengambil kekasih orang kafir nggak boleh. Mengambil pengurus orang kafir nggak boleh. Orang muslim ada bermacam-macam. Tidak semuanya pantas untuk menjadi wali kita. Ya. Lihat dalam Al-Quran. Nanti lihat di dalam Qurannya masing-masing. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Surat At-Taubah 71. Orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka pengurus bagi sebagian yang lain, atau kekasih bagi sebagian yang lain. Tapi ada syaratnya, Pak. Yang dimaksud orang-orang beriman yang menjadi wali untuk sebagiannya ini. Satu, ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Dua, yanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Maka yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar bukan pengurus kita. Kemudian wa yuqimunas salata, menegakkan salat, wa yu'tunaz zakata, membayarkan zakat. Tidak mau salat, tidak mau zakat, bukan pengurus kita. Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti yang tidak taat Allah Rasul bukan pengurus kita. 6 sifat ini, ya. Amar ma'ruf, 2 hal nggak bisa dipisahkan. Salat zakat, 2 hal nggak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul tidak bisa dipisahkan. Berarti 6 sifat ini. Adakah 6 sifat ini pada orang-orang yang akan mengurus kita? Kalau ada, itulah pengurus yang hakikat untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat baik, yaitu kepada sesama manusia, wa ita'i, dan memberikan, dzil qurba, kepada kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkari, dan perbuatan mungkar, wal baghyi, dan kezaliman. Ya'idukum, Allah menasihati kalian, la'allakum, supaya kalian itu tadzakkarun, mengambil pelajaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 90 dari surat An-Nahl ini termasuk ayat yang populer. Pertanyaan, kenapa populer? Karena isinya singkat padat, perintah penting dan larangan penting. Perintah apa? Perintah adil, berbuat baik, memberikan kepada kerabat. Larangan dari berbuat kekejian, kemungkaran, dan kezaliman.
Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ayat yang paling ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang paling ajma' di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Ajma' itu apa? Singkat padat. Singkat tapi padat. Kalau dijabarkan panjang sekali. Maka saya yakin kalau ayat ini kita bredeli dengan detil, maka semajlis belum cukup. Tapi sebagaimana biasanya kita akan membahas ayat-ayat ini secara ringkas sehingga satu pertemuan satu halaman Quran. Kemudian kenapa ayat ini populer juga? Karena Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, setiap kali dia khutbah Jumat, dia menutup dengan ayat ini. Jadi tolong diingat, menutup khutbah Jumat dengan ayat ini bukan sunnah Nabi, tapi ini sunnahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz menutup khutbah Jumatnya dengan ayat ini? Karena pada waktu itu khalifah-khalifah sebelumnya mereka mengisi khutbah Jumat dengan mencela-cela kepada orang yang mereka tidak sukai. Kelompok yang tidak suka kepada Ali bin Abi Thalib, maka mereka mencela Ali bin Abi Thalib ketika khutbah Jumat. Nah, ini tidak baik seperti ini. Maka dia tutup, dia ganti celaan-celaan itu dengan ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adl. Ya, kalau kamu adil tidak akan mencela-cela orang seperti itu. Karena orang yang kamu cela sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib punya banyak kelebihan. Berbuat ihsan, kalau berbuat ihsan tidak akan mencela orang. Nah, maka semua ini dibaca oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dalam rangka untuk mengganti sunnah sayyi'ah, apa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. Allah menyeru keadilan. Keadilan wajib hukumnya baik kepada kawan maupun kepada lawan. Tidak boleh kita tidak adil kepada musuh, nggak boleh. Dalil ada dalam Quran. Allah mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu." Wala yajrimannakum, dan janganlah menyebabkan kalian syana'anu qaumin, kebencian kepada suatu kaum, menyebabkan apa? Alla ta'dilu, sehingga kalian tidak adil kepada mereka. Nah, ini yang saya tampilkan yang lain ya. Saya tampilkan yang sebelumnya. Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil kepada mereka. I'dilu, adillah, huwa aqrabu littaqwa. Dia lebih dekat kepada ketakwaan. Meskipun kepada setan tetap harus adil, Pak. Rasulullah mengajarkan kita adil kepada setan. Setan itu tukang ngibul, tukang ngapusi. Tapi pada suatu hari setan mengajari Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, kalau kamu pengen tidak ada setan yang mengganggu rumahmu, kamu baca sebelum tidur ayat kursi." Maka Rasulullah dilapori oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Setan itu tukang dusta, tapi pas ini dia ngomong yang benar. Nah, di sini Rasulullah adil. Rasulullah tidak mengatakan setan itu dusta total, kemudian keadilannya apa, kejujurannya tidak dianggap, enggak begitu. Pas jujur ya dikatakan jujur, pas bohong dikatakan bohong. Nah, itu adil namanya. Kemudian orang-orang yang adil mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitin", sesungguhnya orang-orang yang adil indallah, di hadapan Allah pada hari kiamat, pada mimbar-mimbar yang bersinar di kanannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang adil pada hukum mereka dan adil kepada keluarga mereka dan juga adil terhadap segala yang mereka menjadi pengurus terhadapnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh orang yang adil dan saleh dan baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menyuruh untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Ditafsirkan oleh Imam Baghawi, yang dimaksud di sini berbuat baik kepada sesama manusia. Karena ihsan kan ada dua macam. Ada ihsan kepada Allah, yaitu dalam kita ibadah. Ibadah salat yang khusyuk, yaitu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah di depan, sehingga sangat khusyuk di dalam kita salat. Nah, itu ihsan kepada Allah. Tapi yang dimaksud di sini ihsan kepada manusia atau kepada makhluk. Karena di sini adil ini kepada makhluk. Kemudian ita idil qurba kepada makhluk. Nah, berarti ihsan di sini juga apa? Ihsan berbuat baik kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul muhsinin. Idza hakamtum fa'dilu." Kalau kalian menetapkan hukum adillah, kalau kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya Allah itu maha baik, mencintai orang-orang yang baik. Nah, maka inilah hadis-hadis yang memuji perbuatan adil dan perbuatan ihsan, sebagaimana di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adil dan ihsan digabungkan dalam satu kalimat. Kemudian wa ita'idil qurba, Allah menyuruh untuk memberi kepada kerabat. Jadi kerabat kita itu lebih berhak diberi daripada selain kerabat. Sama-sama memberi ya, sama-sama orang miskin. Tapi kalau dia bukan kerabat, pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi kalau kepada kerabat, pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Sama-sama shot ya, shot sedekah, shot silaturahmi. Silaturahmi dan sedekah berarti nilainya dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani." Siapa yang sedekah kepada kerabat, maka berarti itsnatani, nilainya dua. Apa itu? Shadaqatun wasilatun, nilainya sedekah plus silaturahmi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini hadis-hadis yang berisi itsnatani, dua hal, ini sudah saya kumpulkan dalam satu buku, judulnya Al-Arba'un Al-Itsnaniyah. 40 hadis yang isinya semuanya dua seperti ini. Nah, contohnya ini hadis ya, membahas tentang amalan satu tapi berfungsi dua. Kemudian di sini Allah katakan, Allah itu melarang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa bedanya keji dan mungkar? Setiap perbuatan keji itu pasti termasuk perbuatan mungkar. Tapi tidak semua perbuatan mungkar itu termasuk perbuatan keji. Karena perbuatan keji itu adalah perbuatan yang jeleknya sangat dahsyat, itu namanya keji. Zina itu keji. Karena semua agama mengatakan zina jelek. Nggak ada satupun agama mengatakan zina baik, nggak ada. Maling itu semua agama sepakat, itu jelek. Nggak ada satupun agama mengajarkan maling, nggak ada. Berarti itu adalah perbuatan keji. Perbuatan mungkar, segala sesuatu yang Allah tidak senang, itu namanya mungkar. Maka perbuatan mungkar ini dosa besar, dosa kecil, semuanya masuk. Nah, berarti mungkar ini lebih umum daripada fahsya ya. Fahsya lebih dahsyat daripada mungkar. Kemudian termasuk kemungkaran juga adalah wal baghi, perbuatan zalim. Nah, maka di sini Allah menyebutkan mungkar yang umum, setelah menyebutkan fahsya yang khusus, lalu menyebutkan lagi al-baghyu yang khusus juga ya. Jadi disebutkan khusus, kemudian umum, kemudian khusus lagi. Dua hal perkara yang khusus ini disebutkan untuk menunjukkan kejelekannya, sehingga kita disuruh untuk meninggalkannya. Apa kejelekan dari al-baghyu, berbuat zalim? Kejelekannya kata Nabi SAW itu termasuk dua amal yang akan disegerakan siksanya di dunia. Babani, dua pintu muajjalani, disegerakan uqubatuhuma, hukumannya di dunia. Satu al-baghyu, perbuatan zalim, wal uqubu, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Nah, al-baghyu ini artinya adalah zalim. Tapi barusan saya mendapatkan tafsiran baru dari tafsir Baghawi. Kata tafsir Baghawi, al-baghyu al-kibru wadh-dhulmu. Sombong dan zalim. Nah, maka kata beliau, baghyun mencakup dua kejelekan. Sombong sama zalim. Sombong disebut baghyun, zalim juga disebut baghyun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 91, wa aufu, dan sempurnakanlah bi ahdillahi, perjanjian kepada Allah. Idza ahadtum, apabila kalian itu berjanji. Yang dimaksud ahdillah, perjanjian kepada Allah, yaitu sumpah dengan nama Allah. Kita mengatakan kepada seseorang, demi Allah saya sudah kembalikan duitmu misalnya, itu namanya bi ahdillah. Saya berjanji kepada Allah, demi Allah saya akan memberikan utangan ini akan saya kembalikan kepada engkau. Engkau memberikan saya pinjaman, pasti saya kembalikan. Nah, harus disesuaikan, disempurnakan janjinya, tidak boleh kemudian dibawa lari uangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah menyempurnakan janji ini. Beliau berkata, innila akhisu bil ahdi,
saya tidak akan merusak perjanjian kepada musuh, wala ahbisul burud, dan saya tidak akan menahan utusan-utusan musuh. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi dalam hal peperangan dengan orang-orang kafir pun, kalau sudah ada perjanjian tidak boleh dirusak. Rasulullah perjanjian damai dengan orang-orang kafir, gencatan senjata 10 tahun. Rasulullah tidak akan merusak janji sebelum 10 tahun itu berakhir. Beliau pasti tidak akan perang sama mereka selama 10 tahun, gencatan senjata. Tapi faktanya orang-orang kafir yang duluan merusak janji, akhirnya Rasulullah menyerang mereka, Fathu Makkah. Asalnya Rasulullah tidak akan merusak janji, tapi gara-gara mereka yang memulai duluan, maka dibantai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, wala tanqudu, dan janganlah kalian merusak al-aimana, sumpah-sumpah, ba'da, setelah tauqidiha, penguatan sumpah tadi. Wa qad, dan sungguh, ja'altumullah, kalian sudah menjadikan Allah alaikum, bagi kalian, kafila, sebagai saksi. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma taf'alun, apapun yang kalian lakukan. Jangan merusak janji setelah dikuatkan, padahal kalian sudah menjadikan Allah sebagai saksi. Maksudnya adalah jangan merusak janji yang kita ucapkan dengan nama Allah, demi Allah. Karena kalau sudah kita ucapkan demi Allah, itu berarti sudah taukid, sudah dikuatkan itu. Karena Allah itu maha besar, sehingga kita sebutkan kekuatan yang besar atau zat yang maha besar, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh di dalam janji kita tersebut. Nah, sudah dikuatkan janji dengan sumpah, kemudian malah dirusak. Ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang merusak janji padahal sudah menyebut nama Allah, berarti kesalahannya tumpuk dua, Pak. Kesalahan pertama, dia tidak jujur karena berjanji tidak ditepati. Dan ketidakjujuran, kebohongan, itu kesalahan. Kesalahan yang kedua, dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah disebut oleh dia dalam janji, dalam sumpah. Orang itu di dalam sumpah atau janji pasti menyebutkan zat yang maha besar, tidak mungkin menyebutkan sesuatu yang remeh. Misalnya seseorang mengatakan demi tai, nggak mungkin dalam sumpahnya, karena tai itu sesuatu yang remeh. Maka pasti akan disebutkan yang besar. Ada orang mengatakan demi Nabi Muhammad. Kenapa? Menganggap besar Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, nggak boleh. Tapi intinya sumpah, mengucapkan demi, itu pasti digunakan sesuatu yang zat yang besar. Nah, orang sudah bersumpah dengan nama Allah lalu merusak, berarti meremehkan Allah. Allah seolah-olah dijadikan sebagai barang dagangan. Supaya orang percaya dengan ucapan kita, maka sebutkan nama zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu kita rusak sendiri. Berarti meremehkan nama Allah, seolah-olah meremehkan nama Allah yang besar, seolah-olah menjadi sesuatu yang remeh atau sesuatu yang kecil. Maka orang yang merusak janji itu sama dengan tidak mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah termasuk syiar Allah. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk takwanya hati. Maka merusak janji menunjukkan dia tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyerupakan orang yang merusak janji dengan satu perumpamaan. Apa perumpamaannya? Allah katakan, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kallati, seperti wanita yang naqadat, merusak, ghazlaha, tenunannya, min ba'di quwwatin, setelah kuat, angkasa, menjadi amburadul, menjadi bercerai-berai. Ini ayat turun berkaitan dengan seorang wanita gila di kota Mekah. Dia suka membuat tenunan, tetapi kalau sudah tenunannya jadi, sudah rapi, akhirnya dibrodol lagi sehingga berubah menjadi benang-benang lagi. Kalau sudah begitu dia nun lagi. Setelah dibuat menjadi tikar misalnya, sudah rapi, dibrodol lagi. Terus seperti itu, karena dia gila memang. Nah, Allah katakan, kalian jangan menjadi seperti orang gila itu, yang dia sudah menenun bagus-bagus, kuat-kuat, tapi malah dirusak lagi. Maka orang yang merusak sumpahnya itu seperti orang gila tadi.
Kamu mengatakan demi Allah, ini sama dengan sudah menguatkan ucapan kamu. Janjimu sudah menjadi kuat dengan sebab menyebut nama Allah. Nah, sudah kuat kok kamu selisih. Ini berarti merusak setelah kuat. Mirip orang gila itu. Maka kemudian Allah menyindir orang-orang waktu itu yang mereka suka merusak sumpah gara-gara masalah sepele saja. Apa itu? Tattakhiduna, kalian menjadikan aimanakum, sumpah-sumpah kalian, dakhalan, sebagai tipuan bainakum, di antara kalian. Tipuan maksudnya tidak ditepati ya. Sudah bersumpah lalu tidak ditepati. Nah, berarti tipuan. Kenapa menipu begitu? Antakuna, gara-gara ada ummatun, satu umat, hiya arba, yang dia itu lebih besar atau lebih banyak, min ummatin, daripada umat yang lain. Nah, ini kalimat termasuk kalimat yang susah, kecuali kalau dijelaskan dengan contoh. Tanpa contoh susah kita memahami. Karena ada umat yang lebih besar daripada umat, gimana maksudnya? Jadi gini, orang-orang Arab dulu biasanya mengadakan hilaf. Hilaf ini adalah perjanjian antara satu kabilah dengan kabilah yang lain untuk saling tolong menolong. Namanya tahaluf, saling sumpah. Sumpah setia, sehidup semati. Kalau kamu diserang, kami bela. Kalau kami diserang, kamu bela. Tahaluf. Nah, ketika sudah tahaluf seperti itu, tapi mereka kemudian ketemu dengan kabilah yang lain yang kelompoknya lebih kuat atau lebih besar, maka mereka pasti akan merusak sumpah yang pertama, kemudian gabung pada kabilah yang lebih besar tadi. Misalnya A dengan B sudah sepakatan untuk saling bantu, tidak saling perang. Tapi ternyata ada kelompok C yang dia lebih kuat. Meskipun kelompok C ini lebih kuat, tetapi semestinya karena sudah saling janji dengan kelompok B, nggak boleh nolong kelompok C untuk memerangi kelompok B. Tapi ketika C memerangi B dan A melihat yang C ini lebih kuat, akhirnya mereka gabung kepada yang C, ikut membantu C untuk menyerang B. Nah, itulah yang dimaksud antakuna ummatun hiya arba min ummah. Gara-gara ada umat lain yang lebih besar daripada umat yang kamu hilaf atau kamu tahaluf dengannya, akhirnya kamu tinggalkan umat tadi, sehingga kamu pilih kepada kelompok yang lebih besar. Enggak boleh. Allah mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, ya belukumullah, Allah menguji kalian bihi, dengan perintah ini. Perintah apa? Perintah untuk menunaikan janji. Jadi semua perintah Allah itu ujian. Apakah kita melakukan ataukah tidak? Apakah kita taat ataukah tidak? Wala yubayyinanna, dan betul-betul Allah akan menjelaskan lakum, bagi kalian, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ma kuntum, apapun yang adalah kalian fihi padanya, takhtalifun, kalian berselisih. Nah, maka semua kondisi perselisihan manusia di dunia besok akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pembunuhan, kemudian ada yang dituduh membunuh padahal tidak, perselisihan, itu nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah perselisihan dalam hal agama. Yang satu mengaku benar, yang lainnya juga mengaku benar. Nah, perselisihan itu akan dibereskan oleh Allah besok di akhirat. 93, walau sya Allah, dan kalaulah Allah berkehendak, la ja'alakum, sungguh Allah menjadikan kalian ummatan wahidah, satu umat. Maksud ayat ini adalah tidak susah bagi Allah menjadikan manusia semuanya jadi muslim, gak susah. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan apa? Kun, selesai. Dan ayat kun fayakun, saking pentingnya itu oleh Allah diulang-ulang sampai berapa kali, Pak? 8 kali. Kun 2 huruf, fayakun 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. 7 huruf diulang oleh Allah dalam Al-Quran 8 kali. Ini pertama pada surat Al-Baqarah, wa idza qada amran, kalau Allah ingin menetapkan satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, cukup mengatakan kun, jadi. Terakhir surat Ghafir ayat 68, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang paling populer yang di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tiada lain perintah Allah, kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, maka jadilah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka Allah katakan di sini, Allah kalau mau bisa menjadikan manusia jadi satu umat semuanya Islam, nggak ada yang kafir, bisa. Dan ini sudah terbukti tidak? Sudah. Di masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semuanya Muslim, nggak ada yang kafir. Termasuk anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya, yaitu siapa? Qabil. Itu agamanya Islam. Hanya kesalahannya dia membunuh orang. Maksudnya tidak ada kesyirikan sebelum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini yang ngomong bukan saya ya, tapi saya dapatkan dari penjelasan para ulama. Makanya ada istilah Nabi Nuh itu adalah awwalur rusul, rasul pertama. Ini sebagian orang bingung, loh gimana sih? Katanya semua nabi yang disebut namanya di Quran itu adalah rasul, nabi dan rasul. Kenapa Nabi Nuh disebut awwalur rusul? Nabi Nuh rasul pertama. Padahal kan sudah ada Nabi Adam. Nabi Adam disebut namanya dalam Quran, berarti dia juga rasul. Nabi Idris itu juga disebut namanya, itu sebelum Nabi Nuh, berarti itu juga rasul. Nah, maka jawabnya adalah Nabi Nuh disebut rasul pertama kepada orang-orang musyrik. Sebelum Nabi Nuh belum ada kemusyrikan. Semuanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, walakin akan tetapi yudillu, Allah menyesatkan may yasha, siapapun yang dia kehendaki, wa yahdi, dan menunjuki may yasha, siapapun yang dia kehendaki. Jadi Allah tidak menghendaki tadi semuanya Islam, tidak. Kenapa? Karena Allah ingin menguji hambanya. Sehingga diturunkan Quran, diturunkan hidayah, diturunkan Nabi untuk manusia diuji. Mau ikut tidak? Yang ikut berarti dia lulus ujian. Yang tidak ikut berarti tidak lulus ujian. Nah, dan kata-kata ini Allah menyesatkan dan Allah memberikan hidayah. Ini nggak usah dipikir sampai mumet kita. Gimana sih Allah menyesatkan? Kenapa nggak dikasih hidayah saja? Gini aja pokoknya. Allah menyesatkan itu berdasarkan kebijaksanaan. Allah memberikan hidayah itu berdasarkan kasih sayang atau rahmat. Udah selesai masalah. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Karena kalau kita pikir-pikir ini termasuk takdir. Sementara para ulama mengatakan al-qadar sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Nah, rahasia Allah malah dipikir, nggak bisa. Rahasia itu nggak bisa kita pikirkan karena itu namanya rahasia. Itu hanya Allah yang tahu saja. Kita nggak bisa mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengucapkan alhamdulillah karena termasuk orang-orang yang diberi hidayah Islam ini. Kemudian Allah katakan wala tus'alunna, dan sungguh betul-betul kalian akan ditanya amma kuntum ta'malun, dari apapun yang kalian dulu di dunia beramal. Perhatikan kata-kata ma ya. Ma ini dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Isim mausul menunjukkan arti umum, sehingga semua apapun amal kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil ditanya oleh Allah. Pandangan mata ditanya oleh Allah. Pendengaran telinga ditanya oleh Allah. Ucapan mulut ditanya oleh Allah. Perbuatan tangan ditanya oleh Allah. Meskipun hanya mencet-mencet HP ya, ini perbuatan tangan kecil begini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ringkasnya ayat ini berita tapi mengandung ancaman. Allah memberitahu betul-betul kamu akan ditanya semua amalmu. Maksudnya hati-hati, nanti akan dibalas dengan yang setimpal. Amalan buruk balasan buruk, amalan baik balasan baik. Mudah-mudahan semua kita diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.